Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membuat demo video tentang media pembelajaran interaktif mata pelajaran topologi jaringan kelas 11 fase F. Di sini dikembangkan oleh saya sendiri, Julianus Aldi Saputra, kelas 7 Prodi Komputer, serta dosen pengampu Yayan Adrianova Eka Tua Eskom MPD. Nah, sekarang kita masuk ke medianya, kita klik. Di sini ada video pembukanya. Kita tunggu saja. Nah, sekarang ke loadingnya. Media ini saya buat menggunakan Articulate Storyline. Nah, pada menu utamanya terdapat yang namanya ikon CPTP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Setelah itu video pembelajaran, materi, kuis, dan profil pengembang. Nah, di video materi dan profil pengembang itu belum bisa diklik, karena yang pertama itu kita harus masuk ke yang namanya CPTP. Kita double klik. Nah, di sini terdapat capaian pembelajaran fase F kelas 11 SMK TJKT. Nah, kita baca. Selesai kita membaca, kita klik tanda panah. Satu kali klik saja. Masuk ke tujuan pembelajaran atau TP-nya. Di sini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Selesai kita membaca tujuan pembelajarannya, kita klik ikon rumah ini, kita double klik. Nah, setelah itu video, kuis, materi belum bisa kita klik. Sekarang profil pengembang sudah bisa kita klik. Kita double klik. Nah, video MPD, dan untuk mahasiswanya saya sendiri, Julianus Aldi Saputra. Selesai kita melihat profil pengembangnya, kita klik ikon rumah ini, double klik. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya video pembelajaran. Kita double klik. Saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan kalian untuk perkembangan channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Dan mari kita mulai ke pembahasannya. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Pemilihan topologi jaringan sangat mempengaruhi kecepatan, keandalan, dan biaya dari sebuah jaringan. Ada beberapa jenis topologi yang umum digunakan, antara lain adalah topologi bus, star, ring, mesh, tree, dan hybrid. Kita masuk ke pembahasan topologi bus. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung pada satu kabel utama atau bus yang bertindak sebagai media transmisi data. Node dihubungkan secara serial pada kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Ini adalah contoh dari topologi bus. Untuk kelebihannya, pada topologi bus ini biayanya murah karena membutuhkan sedikit kabel, kemudian cocok untuk jaringan yang kecil. Sedangkan kekurangannya, jika kabel utama putus, maka seluruh jaringan juga ikut terputus. Kemudian kekurangan yang lain adalah kinerja menurun saat ada banyak perangkat yang terhubung. Contoh penggunaannya pada LAN skala kecil seperti pada laboratorium komputer sekolah. Kemudian kita masuk ke topologi star. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung ke perangkat sentral seperti switch atau hub. Sehingga jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Kalian bisa lihat gambarnya di bawah ini. Selanjutnya untuk kelebihannya adalah ia mudah dikembangkan karena perangkat baru bisa ditambahkan ke pusat. Masalah pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat yang lain. Sedangkan kekurangannya, jika perangkat sentral seperti hub atau switch-nya rusak, seluruh jaringan akan ikut terputus. Kemudian biayanya lebih mahal karena membutuhkan kabel yang lebih banyak. Contoh penggunaannya pada jaringan kantor atau sekolah dengan switch sebagai pusatnya. Selanjutnya topologi ring. Pada topologi ini perangkat terhubung dalam satu lingkaran.
di mana data mengalir dalam satu arah. Gambarnya seperti ini. Kelebihannya dapat menghindari tabrakan data karena data mengalir dalam satu arah. Kemudian performa tetap stabil meski jumlah perangkat bertambah. Sedangkan kekurangannya, jika satu perangkat rusak, maka seluruh jaringan akan ikut terganggu dan tidak fleksibel untuk memperluas jaringan. Contoh penggunaannya pada jaringan berbasis token ring. Selanjutnya adalah topologi mesh. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, sehingga memberikan banyak jalur alternatif. Gambarnya seperti ini. Pada gambar ini terlihat satu perangkat itu memiliki banyak jalur. Kelebihannya sangat andal karena adanya redundansi atau banyaknya jalur. Jika satu perangkat rusak, perangkat lain tetap bisa berkomunikasi. Kekurangannya, biaya pemasangan sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Pengaturannya juga kompleks. Contoh penggunaannya pada jaringan militer atau perbankan yang membutuhkan keandalan tinggi. Selanjutnya ada topologi tree. Pada topologi ini adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus. Gambarnya bisa kalian lihat. Kelebihannya, skalabilitas baik, mudah memperluas dengan menambahkan jaringan star baru. Pengelompokan jaringan bisa lebih terstruktur, sedangkan kekurangannya adalah jika kabel utama busnya rusak, seluruh jaringan akan ikut terpengaruh. Butuh perangkat sentral yang kuat untuk mengelola lalu lintas data. Contoh penggunaannya pada jaringan besar seperti kampus atau perusahaan dengan banyak departemen. Kemudian topologi hybrid. Topologi ini adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar, misalnya kombinasi antara topologi star dan mesh. Kelebihannya fleksibel dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Kinerja dan keandalan yang baik karena memanfaatkan kelebihan dari beberapa topologi. Sedangkan kekurangannya adalah kompleksitas pengaturan dan biaya yang tinggi, perawatan sulit karena struktur yang rumit. Contoh penggunaannya pada jaringan pada perusahaan besar dan banyak divisi. Untuk pemilihan topologi jaringan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah skala jaringan, seberapa besar jaringan yang ingin dibangun. Kemudian biaya, anggaran yang tersedia untuk membangun dan merawat jaringan. Kemudian kebutuhan, keamanan, dan keandalan, seberapa penting jaringan tetap berjalan meski ada masalah. Kemudian fleksibilitas, apakah jaringan akan diperluas di masa yang akan datang. Itu tadi materi mengenai topologi jaringan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Seperti biasa, saya mohon dukungan kalian untuk perkembangan channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya. Jika kalian punya request video lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bisa kita lihat setelah di saat video itu sedang play atau sedang diputar, itu tidak ada tombol yang bisa pindah kemana-mana. Setelah video selesai atau video pembelajaran selesai, barulah timbul icon home lagi. Nah, pada icon home ini kita bisa double klik, teman-teman. Double klik. Nah, sekarang icon parametri sudah bisa terbuka. Kita double klik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi topologi jaringan. Setelah kita baca, kita next. Fungsi topologi jaringan, kita next lagi. Tujuan penggunaan topologi jaringan, kita next lagi. Nah, di sini terdapat dua materi, teman-teman. Yang pertama itu komponen jaringan serta topologi jaringan. Nah, pada topologi jaringan tidak bisa kita klik karena materinya sedang dikunci. Kita harus menyelesaikan materi pada icon komponen jaringan terlebih dahulu. Kita klik, double klik. Nah, di sini terdapat komputer, LAN, server, router, access point, UTP, switch, hook, konektor RJ45. Nah, selain komputer LAN ini
Yang lain itu tidak bisa diklik teman-teman karena masih dikunci. Sekarang kita klik komputer seliannya. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang komputer tersebut, fungsi utamanya pada komputer tersebut. Sekarang ada ikon gambar, kita klik. Nah, di sini terdapat gambar komputernya teman-teman. Kita klik next. Nah, sekarang server sudah terbuka teman-teman. Kita klik lagi. Kita baca-baca lagi tentang servernya, fungsi utama serta jenis-jenis servernya. Kita klik gambar lagi. Nah, ini adalah gambar server teman-teman. Setelah itu kita klik next lagi. Kita masuk ke switch. Nah, pada switch juga terdapat penjelasannya, cara kerjanya serta jenis-jenis switch pada jaringan. Kita klik gambar lagi. Nah, ini adalah gambar switch teman-teman. Kita next. Sekarang kita masuk ke hub. Kita klik. Ini juga terdapat penjelasan tentang hub, cara kerjanya serta jenis-jenis hub. Di sini ada logo plus, di mana logo plus ini kita akan show layer teman-teman. Kita bawa kursornya ke sini. Nah, dia akan langsung menampilkan kelebihan dan kekurangan pada hub ini teman-teman. Setelah itu kita geser kursornya, kita lihat gambar lagi, satu klik. Nah, ini gambar hub teman-teman. Kita klik next lagi, masuk ke router. Seperti yang tadi, penjelasan tentang router, cara kerjanya serta jenis-jenis router. Kita klik gambar. Ini adalah gambar router teman-teman. Kita klik next, masuk ke yang namanya access point teman-teman. Kita klik penjelasan tentang access point, cara kerjanya, tipe-tipe umum, fungsi utama pada access point. Kita klik gambar lagi teman-teman, lalu kita klik next lagi. Ini adalah gambar access point teman-teman. Kita klik. Sekarang kita masuk ke kabel UTP teman-teman. Klik. Ada penjelasan tentang kabel UTP, karakteristik utamanya serta kategori kabel UTP teman-teman. Kita klik pada ikon gambar, masuk lagi ke menampilkan gambar kabel UTP tersebut teman-teman. Kita klik next lagi, lalu masuk ke konektor RJ45. Kita klik. Nah, sini penjelasan tentang konektor RJ45, cara kerjanya serta tipe susunan kabel pada RJ45. Ada tipe strike dan crossover. Kita klik gambar lagi. Nah, ini gambar RJ45 ya teman-teman. Ini pada next terakhir itu kita double klik teman-teman. Nah, sekarang topologi jaringan atau jenis-jenis topologi sudah bisa terbuka teman-teman. Kita double klik. Nah, di sini pada topologi star, ring, mesh, topologi tree serta topologi hybrid belum bisa terbuka atau belum bisa kita klik teman-teman, karena materinya masih dikunci. Kita harus selesaikan materi pada topologi bus. Kita klik. Nah, ada penjelasan tentang topologi bus, cara kerjanya. Di sini terdapat ikon plus dan ikon min. Pada ikon plus kita geser kursor. Nah, ini juga show layer teman-teman. Ini tentang kelebihan pada topologi tersebut. Setelah itu ke ikon kurang atau min ini. Nah, dia masuk ke kekurangan pada topologi bus teman-teman. Setelah itu kita klik ikon gambar. Nah, di sini dia menampilkan gambar tentang topologi bus teman-teman. Kita klik next. Dan sekarang materi pada topologi star sudah terbuka. Kita klik lagi, menjelaskan topologi star, cara kerja pada topologi tersebut, kelebihannya dan kekurangan pada topologi star. Setelah itu kita klik gambar. Nah, ini terdapat gambar lagi teman-teman, gambar tentang topologi star. Kita klik next lagi, masuk ke topologi ring. Kita klik. Nah, ini penjelasan tentang topologi ring dan cara kerjanya, kelebihan, kekurangan, dan langsung masuk ke gambar. Nah, ini tampilan topologi ring teman-teman yang sudah dijelaskan pada video pembayaran tadi. Kita klik next, masuk ke topologi mesh. Nah, penjelasan tentang topologi mesh, jenis topologi mesh full mesh penuh dan topologi mesh parsial, kelebihan topologi mesh, kekurangan topologi mesh.
masuk ke gambar lagi. Nah, ini adalah gambaran tentang topologi mesh, teman-teman. Kita klik next. Sekarang kita masuk ke topologi tree, teman-teman. Topologi tree, penjelasan tentang topologi tree, cara kerja topologi tree, kelebihannya, kekurangannya, serta kita masuk gambar. Nah, ini adalah gambaran topologi tree, teman-teman. Kita klik next lagi. Sekarang kita masuk ke yang namanya topologi hybrid, teman-teman. Di sini semua materi sudah terbuka karena kita sudah menyelesaikan topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Masuk ke hybrid, penjelasan tentang hybrid serta karakteristik utama pada topologi hybrid, kelebihan topologi tersebut, kekurangannya, serta gambarnya, teman-teman. Pada bagian min dan plus ini, seperti yang saya katakan, itu saya menggunakan trigger show layer, teman-teman, saat kursor mengarah pada icon tersebut. Kita klik gambar. Ini adalah gambaran topologi hybrid, teman-teman. Keterangannya, compare atau node, ini adalah switch, ini dia. Sekarang masuk ke router. Router itu tampil pada topologi tree tadi, teman-teman. Nah, ini terdapat logo home, kita klik 2 kali. Nah, sekarang semua materi pada topologi dan komponen jaringan sudah selesai. Kita klik pada icon home, double klik. Sekarang kita masuk ke icon terakhir atau terakhir pada media pembelajaran ini, yaitu quiz. Kita klik 2 kali. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan, teman-teman. Kita jawab apa yang maksud dengan topologi jaringan. Kita ini jawab. Nah, correct. Kalau dia mantap, itu artinya jawaban teman-teman itu benar. Kita klik continue. Nah, topologi yang menggunakan satu kabel utama backbone sebagai media penghubung disebut, kita isi coba mesh. Nah, incorrect. Belajar lagi ya, berarti itu jawabannya salah, teman-teman. Continue. Pertanyaannya, pada topologi star seluruh komputer terhubung ke perangkat. Kita klik router. Nah, belajar lagi ya, berarti jawaban teman-teman salah. Kita masuk ke kelebihan utama topologi star. Kita jawab lagi, teman-teman. Kita klik ini. Nah, correct, mantap, berarti jawabannya benar, teman-teman. Topologi yang perangkatnya saling terhubung secara langsung. Kita jawab tree. Belajar lagi ya, berarti jawabannya salah, teman-teman. Continue. Nah, di sini terdapat skornya, teman-teman. Dari 50%, saya hanya dapat menjawab 2 dengan benar. Setelah selesai menjawab kuis, kita klik icon home tadi. Nah, icon home lagi. Nah, sekarang jadi sekian demo media pembelajaran topologi jaringan kelas 11 fase F pada TJKT SMK. Sekian, terima kasih.